Bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Uqatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada Bunda dan Pak Ustadz Char yang telah mempersilahkan saya. Mohon maaf rekan-rekan semuanya, saya izin duluan karena nanti siang saya harus Zoom penguji PPG. Insyaallah nanti usulan. Alhamdulillah, bismillah, saya penguji PPG di IKIP Siliwangi, Cimahi. Ya. Saya akan review yang kemarin, tapi ada beberapa nanti ada perubahan sedikit. Ya. Bismillah, silakan berarti. Tadi judulnya sama seperti kemarin ya, optimalisasi peran saya, bagaimana mengembangkan PM ini di sekolah saya. Dengan tujuan tadi yang 4C-nya di sekolah saya ingin saya kembangkan dari mulai critical thinking, creativity, kolaborasi dan yang lainnya ya. Inilah pendahuluannya. Bagaimana latar belakangnya tujuan ini, karena di sekolah saya itu kurang kritis awalnya, kemudian kurang kreatif, sehingga saya ingin mengembangkan lagi. Walaupun saya di tahun kedua ini menjadi kepala sekolah sudah mulai menaik di tahap, jadi seakan-akan di inquiry kolaboratif yang ini adalah inquiry kolaboratif jilid 2, karena dulunya inquiry apresiatif gitu ya. Lanjut. Antara belakangnya ini guru masih tentang asesmen autentik, kemudian cenderung pasif, pemanfaatan TIK optimal. Sudah ada TIK walaupun belum banyak, namun ingin lebih optimal lagi. Lagi Dor. Lagi Dor. Yes, ya. Jadi inilah menjadi latar belakang saya. Sekolah saya ini sudah punya IFP. Nanti saya akan tampilkan sedikit IFP, gambaran di sekolah saya, kemudian tentang bagaimana semangat gurunya. Alhamdulillah, yang awalnya kagetan, saya kasih refleksi waktu tahun kemarin itu refleksi pakai Google Form aja kaget, ya kaget. Terus saya ajak pakai berbagai aplikasi juga kaget. Namun sekarang sudah mulai terbiasa, apalagi dengan PM ini, ya. Dengan visi saya, ini visi awal saya sebelum di penyelarasan visi misi yang nanti insya Allah tahun depan saya akan diselaraskan lagi sesuai dengan arahannya para fasilitator, bagaimana visi ini akan lebih detail lagi dan ada pembelajaran mendalamnya. Yang kemarin siap, sejahtera, iman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, aman dan prestatif. Kenapa ada aman? Karena sekolah saya baru juga sebulan kurang lebih sebulan datang ke sana, langsung kehilangan 2 infokus Bapak Ibu. 2 infokus, hampir-hampiran laptop juga hampir hilang, tapi disimpan karena Chromebook ya, karena Chromebook pasti buka kan, nawan ceki aja kita laptopnya lagi nama tahun dulu. Ya, akhirnya visi saya harus aman, mengamankan semuanya ya. Ya, kemudian berurusan lingkungan karena di atas gunung. Nanti saya akan lihatkan ya. Lanjut. Yang kemarin sudah saya sampaikan lagi tujuannya dokumentasi, integrasi teori praktik dan refleksi. Hasil yang depan 3 juga, bagaimana mampu menerapkan pembelajaran reflektif. Jadi bagaimana guru itu hari ini apa yang dilakukan, faktanya apa, kemudian perasaannya, feelingnya apa, kemudian pembelajarannya, future, findingnya, kemudian future. Jadi 4F itu, kemarin saya lupa, saya udah ingat. Kemudian finding, apa yang akan dilakukan, yang sudah didapatkan, dan future, apa yang akan dilakukan ke depannya. Saya pakai 4F ini boleh nanti Bapak Ibu diterapkan di sekolahnya masing-masing. Saya dulu dari guru penggerak, sampai sekarang dipakainya 4F ini, karena ini yang lebih simple. Ada yang 8 topi, 7 topi, 8 topi ya. Ya, ada yang segitiga, banyak.
contoh ada Kaizen, ya. Saya sukanya dua ini, ada 4F dengan Kaizen. Kemudian saya ingin lebih kreatif, kalau berarti pecah diri. Ya kemarin saya kelewatnya, yang tentang kritisan mulai saya akan agak fotonya sudah dimasukkan sekarang. Terbangun refleksi dan kolaboratif. Lanjut. Nah ini boleh diklik itunya. Nah, ini dia tempat sekolah saya. Oh ya, di mana ya? Di mana ya? Set, cari-cari. Set. Klik. SD Instala sana di mana? Ini dia. Bu, di gunung-gunung, Bu. Ini kampung, gak ada lagi, Bu. Tengah gunung. Tuh, Bu. Ini kampung, pinggir-pinggirnya nggak ada perumahan. Ini hanya 3 RW, Bu. Hanya ada 3 RW. Jadi kayak terisolir gitu ya. Jadi dari Bandasari itu jauh ke atas lagi gunung. Seakan-akan kampung itu, Lubang Datar itu terisolir. Jadi SD saya tidak bisa menambah jumlah siswa kecuali yang ada di sana gitu. Jadi paling banyak saya 150, kemarin 152, ada yang pindah. Ini kendalanya itu banyak anak titipan. Ke atas lagi, Bu. Lebih jauh lagi, ada 3 kiloan lagi ke atas. Undasi gitu. 3 kiloan lagi ke atas. Naik terus. Ya, Lubang Datar mohon. Ini dia. Jadi kalau diterusin itu ke Pasir Jambu. Dan kalau ada musim tertentu, monyet masih turun. Jadi kalau lihat cukul, mungkin mirip ya, mirip cukul, Pak. Ya, Purbasari mungkin ya. Yang atas gunung kayak gitulah, Bu. Mirip-mirip gitu ya. Jadi walaupun hanya 15 menit ke Soreang, tapi sinyal tidak ada. Jadi yang saya tadi kemarin ya sudah Bu Ani sampaikan ya. Jadi pakai saya dari mulai 5 Mbps, Bu. Gimana Bu sekolah pakai 5 Mbps? Buat satu HP juga kayaknya lemotnya. Pas saya datang, oh kayak gini. Naikin lagi 10 masih juga. Sekarang alhamdulillah 20. Rencana saya kalau tahun depan kan ada TKA, saya ingin naikin juga gitu ya. Mudah-mudahan minimal kalau sekolah itu 50 lah harusnya. 50 Mbps untuk internet itu. Dan saya ya lumayan kalau 50 Mbps itu. Karena kan sekolah itu saya ada 11 orang tenaga pendidikan sama gurunya. Belum murid kadangnya lagi pakai IEP. IEP itu nyedotnya luar biasa, Bu. Sinyalnya itu. Jadi kalau dipakai IEP, pakai internet, kan pakai internet juga. Jadi IEP itu tablet gede, tablet raksasa gitu ya. Isinya itu Android gitu. Kalau yang saya dapatkan ya. Lanjut. Kita akan deskripsinya tadi sudah saya sampaikan. Saya sudah mulai membangun sekolah saya bukan dari nol, Bu, tapi dari minus. Minus administrasi pada nggak ada awalnya. Saya dulu pas waktu awal masuk, Bu ya, saya lihat beberapa tahun mengganti-ganti PLT itu di surat keluar hanya ada di bawah 10. Ketika saya datang, saya baru 2 tahun sudah ratusan surat keluar gitu ya. Saya nanya surat ini ada nggak ada, SK ini ada nggak ada. Wah, saya tukang, karena saya dulu memang juga bantu operator bikin surat-surat, ya saya bikin sendiri aja. Ngerti-ngerti gitu ya. Kasihan operator saya pun gitu, ngebangun banyak sekali data yang harus dibangun lagi gitu ya. Ya, lanjut. Potensinya ini ada, alhamdulillah saya membangun juga. Citaku Laksana juga ini saya buat kompelnya. Jadi saya kemarin udah sampaikan, saya bikin logo sekolah pun, logo sekolah ini saya yang buat. Filosofinya ini ngajul bentang. Ngajul bentang ya. Ini ada logo, ada gambar 3 daun karena bawasan lingkungan. Ini warna oranye itu segar, ceria, cerah, hijau itu sejukan, putih itu suci, biru itu wawasan. Jadi wawasan warna ini warna yang saya suka, saya makanya sekolah saya hijau oranye. Hijau oranye, hijau oranye, hijau oranye gitu ya. Nah, ini
sekolah saya ingin, karena warna hijau dan oranye itu warna yang membuat semangat gitu ya. Ini makanya kombelnya Citaku Laksana. Dari Cita Laksana, saya dulu bingung, kampungnya Leuweung Datar, nah Cita Laksana gitu. Ternyata cita-cita masyarakatnya itu terlaksana karena dulunya nggak ada sekolah di sana. Tahun 80-an baru ada. Dulunya harus ke Bandasari dulu. Dan banyak yang putus sekolah, Bapak Ibu. Putus sekolah. Saya cerita tahun 2000-an saja masih ada anak yang lulus SD langsung nikah. Kelas 5 belum beres dan nikah. Kelas 6 mau ujian nikah kayak gitu ya. Makanya ini tantangan saya salah satunya yaitu bagaimana siswa itu daya juang untuk lulusnya minimal lulus SD lah gitu. Itu dari sana gitu. Ya. Kemudian makanya saya harus aktif mendorong bagaimana kolaborasi lintas guru, dan bukan hanya lintas guru, tapi dengan pemangku kebijakan yang lainnya, desa, ya, dengan Babinsa. Saya Babinsa hampir mungkin setahun bisa tiap bulan ya, 12 kali ke sekolah, ya, karena mainnya sambil main sampai apa ngobrol dan sebagainya. Alhamdulillah kemarin jalan itu dibantu oleh Babinsa, bantuan dari desa dengan Polres, karena kalau desa saja itu susah ya. Ya akhirnya dibantu oleh untuk memotivasi desa untuk menyalurkan gitu ya. Gitu. Alhamdulillah. Lanjut. Nah, yang kemarin ini gak terlalu beda dengan tahapan di inquiry apresiatif ya Bapak Ibu, yang kemarin Bapak Ibu sudah lakukan juga. Lanjut. Jadi saya dilewat-lewat sedikit. Asesnya ini ada foto-fotonya yang kemarin saya sampaikan. Fokusnya ini kebutuhan. Jadi di SS saya kebutuhan authentic assessment, refleksi murid, dan literasi digitalnya. Literasi digital. Alhamdulillah saya mulai, anak-anak pun dikasih Chromebooknya udah mulai di kelas 5, kelas 6. Karena kan sekarang kan mulai coding ya. Jadi memang saya kaget di gunung tapi harus coding. Tapi alhamdulillah gitu ya. Sedikit-sedikit guru saya itu mulai menerapkan. Ya, karena coding itu tidak mesti pakai laptop semuanya awalnya. Karena seperti ini Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu ya. Kita kalau merah itu 1, kalau kuning itu 2. Kalau merah tambah kuning berapa Bapak Ibu? Oh, berapa? Belum konsentrasi ya. Ini coding ya, coding dasar nih ya, kelas 1. Kalau merah itu 1, kuning itu 2. Berarti kalau kuning tambah merah berapa Bapak Ibu? 3. Itu salah satu coding Bapak Ibu. Jadi sebenarnya coding tidak mesti diajarkan dengan komputer langsung. Coding itu. Karena kalau dulu saya belajar komputer sedikit, itu kita sudah belajar Bapak Ibu, kalau ketika Bapak Ibu mungkin pernah tes ini ya, psikologi. Tes psikologi ada kan ya, ini tambah ini jadinya bentuknya kayak gimana gitu ya. Itu teh sebenarnya coding juga gitu. Dan alhamdulillah mulai diterapkan sedikit-sedikit. Makasih. Lanjut. Kemudian tahap desainnya, ini alhamdulillah di sekolah saya sudah mulai pakai IFP untuk rapat. Jadi tinggal colokan di laptop ke sana langsung. Ya. Kemudian kalau kita punya prestis juga tinggal colokan aja ke prestis sana. Alhamdulillah lanjut. Ininya. Jadi ini berbasis lesson study, coaching. Saya walaupun pembelajarannya dulu yang Mas Nadim sudah tidak ada, sekarang dipakai terus coaching. Kemudian pojok baca, kalau saya ada namanya saung baca juga, ada pojok baca, sudut baca, saung baca. Alhamdulillah dilaksanakan kegiatannya. Kemudian proyek lingkungan, ada proyek ininya, jadi desainnya ini proyek lingkungan berbasis kolaborasi dengan anak-anak, dengan penjaga sekolah. Kemudian asesmen reflektif. Lanjut. Nah, jadi bukan membuat lagi tapi penguatan gitu ya, karena gitu namanya manusia harus diingatkan lagi ya, dikuatkan lagi. Jadi itu saya hari ini itu nanti siang
saya udah menilai PPG, tapi kadang karena sudah 2 kali 3 kali lewat, harus ada penyegaran lagi. Kita guru pun begitu, harus dikuatkan lagi. Pojok baca fungsinya apa, kegiatannya apa, karena sudah ada copot-copot ya si daun-daunnya, tempel lagi gitu ya. Dan kegiatan yang kemarin-kemarin kan kita terpaksa untuk ikut, kutip ya Ibu ya, ikut yang Lexam ya, program pemerintah. Nah, karena setelah kegiatan beres itu kan sudah ya, anggapnya sudah. Nah, harusnya kita dikuatkan lagi untuk dijaga minimal di kegiatan. Oleh karena itu nanti saya di akhir ada video tentang program saya khusus tentang literasi ya. Lanjut Bapak Ibu. Misalnya alhamdulillah meningkat ini ya, ada. Nah ini nih fotonya nih. Anak ketika dikasih nggak langsung mengerjakan, tapi bertanya dulu. Nih jadi bukti alhamdulillah anak dengan gurunya ada komunikasi kritis. Ya, saya main nyari-nyari, oh ada fotonya. Ketika saya observasi, anak itu tanya, "Pak, Bu, ini apa?" Jadi nggak langsung ngejain aja gitu ya, tapi, "Bu, ini apa?" "Oh, ini asesmennya." Gitu ya. Anak guru. Kemudian ini ke sekolah, ke kantor untuk nanti kan saya kan sampaikan ada tarik tambang matematika. Ya, lanjut. Dampak programnya ini kemarin sudah alhamdulillah guru lebih reflektif, kolaboratif, inovatif, menggunakan IFP untuk pembelajarannya. Kalau guru olahraga udah paling sering, karena senam pakai IFP, jadi nggak usah pakai fokus lagi, tinggal dorong, angkat anak-anak gitu ya, simpan di lapang, langsung tampilkan gitu ya, gitu. Kalau guru olahraga paling sering. Kemudian guru kelas bawah justru yang muda-muda, kalau muda-muda gitu ya. Dan saya ketika datang IFP langsung saya dioprek, karena saya senang teknologi, langsung dododan banyak aplikasi. Nah, Bu, Bapak Ibu pakai ini ya gitu. Silakan pakai gitu ya. Ada ternyata banyak Bapak Ibu, kita bisa ada, kalau di SD nggak punya laboratorium, pakai IFP itu ada laboratorium digital. Ya. Kemudian ada berbagai macam, ada tes kayak bagaimana cerdas cermat dan sebagainya. Kemudian murid mulai termotivasi aktif. Ini waktu kemarin LT hanya persiapan 2 bulan, padahal jarang latihan bahasa. Kaget saya juga. Tapi guru-guru semangat gitu ya. Kalau karena gurunya semangat ya sudahlah, sok ikut. Tadinya saya nggak akan ngikutin ke LT, tapi guru-gurunya udah mulai termotivasi, semangat. Alhamdulillah saya. Akhirnya kemarin jual LKBB kedua, kemudian gudep tergiat 6 kalau nggak salah, alhamdulillah. Walaupun sudah 5 tahun tidak ikutan. Kemudian dukungan komite tadi ini komite, ada polisi, ada kades, datang ke sekolah langsung, gitu ya. Ini alhamdulillah datang terus memantau sekolah. Kemudian peningkatan kualitas pembelajaran, murid menunjukkan peningkatan minat dan berpikir kritis. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu contoh penerapannya. Oh nggak, suaranya ya? Bentar. Coba di suara. That's what. Suara belum ada ininya. Tes. Bentar. Bluetoothnya belum nyambung. Bluetooth. Karena kan banyak itu. Bentar ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa video. Not connected. Udah. Bapak Ibu, jadi anak-anak, jadi ini ngitung, ini berapa tambah berapa ngitung, ini jadi lipat tarik, gitu. Ulangi Bu, ulangi lagi. Hah? Oh ya.
Ya, ulangi Bu. Ini saya sengaja sedikit balik lagi Bu. Lanjut. Balik lagi. Mohon Nah, ini Pak Ibu ini. Jadi anak-anak ini ada angka Bapak tambah berapa, Bapak nanti cepat-cepat gitu. Cepat-cepat. Oh, jadi beres nanti. Nanti mana yang nih ngitung gitu. Jadi ini bisa jadi perlombaannya. Senang anak-anak kalau kayak gini ya, Bapak Ibu. Udah connecting lagi digit. Udah nanti lanjut nanti. Ya, lanjut Bu. Ya, connect lagi nanti. Ya. Ya, apa lanjut aja. Ya. Ya. Lanjut lagi. Lanjut. Nanti kesimpulannya ini tadi kemarin sudah disampaikan ya Pak Ibu ya, ini mah. Jadi saya sudah optimal, kemampuan saya sudah meningkatkan pembelajaran, kualitas guru-guru yang dulunya kurang semangat, ya kompetensinya menjadi mudah tahu. Karena dengan coaching juga awalnya hanya disadur saja, ya. Saya di coaching, ini bagaimana Bu, ini salah. Kayak ada ini aja Bu, untuk yang kompetensi lulusan DPL itu kadang cantumkan semuanya gitu ya. Padahal kan harusnya dipilih ya. Setiap RPM itu atau RPP itu dipilih. Ini cantumkan semuanya gitu ya. Bu, ini dipilih. Kemudian hal yang kadang hal sepele Bapak Ibu, pemilihan model ya. Kadang guru nggak tahu perbedaan apa model, pendekatan, kemudian strategi gitu ya. Isinya dituliskannya model PJBL, pas pelaksanaan nggak ada proyeknya, itu demonstrasi. Karena hal yang itu harus kita sampaikan kepada guru-guru kita. Beda kalau mau project based learning kan harus ada tahapan-tahapan yang sesuai dengan sintaknya gitu ya. Kalau hanya praktek saja itu kan berarti demonstrasi. Hal-hal yang kayak gitu harus kita sampaikan pada guru-guru kita. Alhamdulillah saya dicek juga RPP-nya, oh Bu ini salah Bu, harusnya kayak gini. Oh ya, alhamdulillah kemudian diperbaiki, alhamdulillah. Kemudian kolaborasi, motivasi anak meningkat tadi, yang awalnya saya mau orang kampung gitu. Ya, akhirnya jadi mau untuk turun gunung, untuk turun gunung, untuk ikut lomba dan sebagainya. Kemudian komunitas belajarnya, kolaborasi, evaluasi, bahkan beberapa kali guru dari saya menyampaikan di KKG jadi pemateri. Alhamdulillah. Kemudian hampir semua guru mulai percaya diri, mayoritas guru menunjukkan murid peningkatan minat bacanya reflektif kolaboratif. Lanjut. Kendala solusinya awalnya belum terbiasa, jadi harus dibiasakan setiap akhir refleksi itu. Kemudian keterlibatan TIK ini harus menggunakan, jadi sebelum ke TIK harus ada alat sederhana dulu. Kemudian tadi coding pakai manual dulu, baru nanti ke TIK. Kemudian optimalisasi sumber daya lokal dan mencari bantuan. Ini Bapak Ibu, ternyata bantuan dari luar pemerintah itu sangat banyak Bapak Ibu. Dan alhamdulillah saya itu sama Allah dikasihnya bukan yang keinginan Pak Ustadz, tapi yang kebutuhan. Saya minta benteng saya yang roboh dibangun, dapatnya paving block. Saya mintanya laptop 10, 20, dapatnya IFP. Saya mintanya dulu saya mau dikasih sama anggota dewan ya dari partai yang gitu ya, ditungguin udah bikin proposal segala macam, turun-turun Bapak Ibu. Turun-turun dugi ayeuna teu can turun wae. Tiba-tiba datang orang anak-anak ITB yang kayak KKN gitu Bapak Ibu, tapi KKN teh mau ngebangun sekolah. Ya, tadinya mah hanya sedikit, yang biasanya kalau yang itu ini mah dikasih desainnya, dikasih sama anak arsitektur, nanti dibangunnya sama anak teknik sipil. Pas lihat gambarnya luar biasa. Dan itu kalau kita mah kan bangun cuma bangun aja ya. Cuma diteliti dulu tanahnya, digali dulu. Angka berapa kali di tahapan itu. Dosennya datang,
Jadi diteliti bagus sekali. Jadi insya Allah awal tahun sudah mulai dibangun. Jadi desainnya, kalau kita beli desain kan lumayan, Pak Bi. Bisa puluhan juta ya, gambarnya aja kan ya. Desain arsitekturnya, ini mah gratis semuanya. Alhamdulillah. Jadi betul, kita mah hanya berdoa, ikhtiar, kasih Allah, Allah ya, alhamdulillah lebih baik gitu ya, Bapak Ibu. Lanjut. Ini tadi harus replikasi, Munataika dihukum inovasi lebih baik dan pelibatan orang tua. Dan ini orang tua tuh harus dilibatkan ya. Dan karena komunikasi dengan orang tua itu salah satu yang harus dibangun. Jangan sampai seperti hal-hal yang ramai diperbincangkan, banyak yang clash ya sama orang tua, akhirnya berhubungan dengan hukum. Lanjut. Ya. Lanjut. Satu lagi, sedikit best practice saya. Ini belum dalam 2 tahun sekolah di kampung. Alhamdulillah, ini prestasi sekolah saya. Baru 2 tahun terakhir ini. Alhamdulillah. Ini belum yang baru. Kemarin tahun ini FSL 3N juara umum. 1 juara 2, 3 juara 1. Alhamdulillah. Kemarin di FI sana tempatnya. FI 7. Ya, ini juara. Yang saya kaget itu juara 1 lomba solo, kemudian juara kupuh keempat ya tahun kemarin tuh. Nih, jadi kaget juga nih, ternyata orang kampung kalau kita dimotivasi bisa Bapak Ibu ya, anak-anak gitu. Walaupun saya itu sebenarnya nggak terlalu suka lomba ya Bapak Ibu, tapi kalau ada potensi mah ya anak-anak kita dukung gitu ya. Kalau di guru penggerak kan ya lomba itu nggak terlalu ini ya, tapi saya mah kalau ada potensi ya lah dukung. Lanjut. Kemudian ini prestasi sekolah. Lanjut. Kalau pribadi saya dari 2017 sampai 2023 tiap tahun nulis buku Bapak Ibu. Alhamdulillah. Cuma tahun ini saja yang gagal nulis buku karena sibuk. Ya, Anda setiap tahun saya dapat penghargaan dari tantangan nulis dari KPPJB. Tahun ini mah saya penggerak literasi tingkat nasional. Alhamdulillah. Dan tahun kemarin dapat dari Kabupaten. Alhamdulillah. Ini foto saya sama Pak Bupati sama Ibu, buku saya. Kalau yang ini udah dimasuk ke Gramedia Bapak Ibu, udah ke Gramedia. Jadi kalau Bapak Ibu ke Gramedia ada buku saya, itu IPS multikultural, pendidikan IPS multikultural. Ini dipakai oleh kampus-kampus juga. Kalau Bapak Ibu tulis ketik nama saya, nama lengkap saya, keluar buku saya yang paling terkenal itu Ekoliterasi, literasi lingkungan. Yang keduanya ini. Nah, ini kalau ini prestasi, alhamdulillah tahun kemarin sekolah saya dapat jadi tim untuk membuat konten Merdeka Belajar dari BPPMP. Jadi guru-guru saya ajak untuk ini, untuk jadi artis, artis. Nanti ada saya sampaikan videonya. Jadi saya ada 2 video yang harus ditampilkan di media sosial BPPMP. Ada 2, tentang ARKAS dan tentang literasi. Jadi ternyata bikin video yang benar tuh Bapak Ibu susah ya. Bikin skrip dulu, bikin apa gitu. Jadi tapi saya belajar alhamdulillah. Kemudian nanti ada Gerak Mulia walaupun saya belum berhasil. Kemudian menjalankan ANBK Mandiri 2024-2020. Ini berkas ini Bapak Ibu, berkas PKS saya sampaikan lagi. Kemudian ada tadi Mutus Belajar aktif. Lanjut. Prestasi lainnya ini kemarin dan Boskin, alhamdulillah dari warnanya merah kuning, alhamdulillah jadi hijau semuanya rapotnya. Mudah-mudahan tahun ini masih hijau ya. Lanjut. Nah ini videonya nanti saya akan sampaikan. Lanjut. Nah sudah lanjut. Jadi udah diulang. TB video gambar-gambarnya. Lanjut. Ini lomba-lombanya. Lanjut Bu. Ada lagi nggak? Ini mah gambar-gambarnya ya. Terus
PAI juga. Ini Bu, dulu kayak gini Bu. Jalannya tuh Bu, kayak gini Bu, nanjak. Ini dulu ini kayak gini jalannya. Nanjak. Ini mah bukan punya kami ya. Ini pun udah diganti sekarang. Saya yang bikin sendiri. Nanjak Bu. Kelihatan ya nanjak ya. Kayaknya 34 apa 45 derajat lah gitu. Lanjut. Ini dulu gedung depan yang masuk, lanjut. Ini yang dulu sebelum dicat, ini mah ya. Saya lanjut. Tapi udah ada ini, ada pojok ini saung baca. Lanjut. Ini sebelum saya bikin yang tahun dulu, belum tahun ini belum bikin. Terus. Sekolah kami yang dulu masih memprihatinkan, sekarang udah mulai dicat. Pustakaan. Ya lega Bu sekolahnya. Sayang kurang pemeliharaan dan sebagainya. Sedikit pesantren Ramadan kegiatan. Ini kegiatan siswanya. Yang bikin ininya saya Bu. Yang masukin ke Instagramnya saya juga. Yang pegang Instagramnya soalnya saya. Jadi semuanya ini memborong. Ya sekarang udah mulai. Jadi literasi dulunya sama saya yang bikin edit video. Sekarang tahun ini mah tahun kedua sudah sama guru sekarang editnya. Saya udah lepas, alhamdulillah capek gitu. Jadi tinggal upload aja ke YouTube gitu ya. Ini sudah supervisi. Saya dari tahun kemarin saya sudah melakukan supervisi saya. Ini kegiatan. Nah ini Bu, Bapak Ibu ini panen anak-anak. Kangkung, bayam. Di belakang sekolah saya ada ini, gitu ya. Ini lega Bu tuh ini, tanahnya masih lega. Lapang di sini ada lagi. Gitu. Lanjut. Ya lega ini. Jadi sayang sekolahnya, lahannya lega, sudah sertifikat lagi Bu, alhamdulillah. Lanjut lagi tahun kemarin. Jadi setiap ini saya ada dokumentasinya, alhamdulillah. Jadi kalau mau lihat, kalau mau buat agitasi tinggal nyomot nanti di Instagram. Ya, ya udah. Ya, udah. Langsung ke video aja. Langsung video. Ya. Video. Dari ke depan. Ini sinyal. Oh ini. Oh, mau ada suaranya? Disconnected. Oh, nah. Masih belum. Connected. Udah. Nah, tampil. Kenapa? Disconnected. Hah? Iya. Penyambung. Nah. Aduh. Nah, penyambungnya. Sudah nyambung nah hanya. Oh, biasa apa itu? Videona ageng. Kan? Ya, nah kabelnya ada. Connected. Tampil deh. Udah punten kedap.
Ini biasanya. Poin. Poin mah langsung biasa, tapi iya video mah biasa. Walaupun biasa, video mah biasa. Kita debatkan ya. Cobian. Duh, kemana ya? Tunjuk kita, hilap, nyimpen deh. Oh, biasa. Iya. Saya, guys. Jadi lah. Jadi masih nyata. Download. Tadi mah kamar di mana? Mohon skip lah kan. PKI ya. Nah, biasa. Saya bikin tuh di grup linknya. Mana, guys? Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ada kendala teknis. Jadi videonya besar. Nanti saya kirim linknya. Jadi saya punya sedikit inspirasi. Jadi tiap kelas, tiap hari itu ada temanya. Angge Bahasa Sunda 7N artikan cita laksana. Senin ningkatkan nasionalisme, jadi N 7. Salasa ningkatkan literasi numerasi. Rebo ngajaga diri jeung lingkungan. Jadi kalau Senin itu nyanyi dan upacara, nyanyi lagu nasional pagi hari dan siang pulang sekolah. Kemudian kalau Selasa literasi, jadi kita jadi tiap Selasa pasti ada literasi pagi-pagi itu jam 6:30 sampai jam 7 itu. Kemudian tambahannya numerasi, saya bikin perkalian segede gaban. Sinduh anak baca tempelin aja pusakaan aja di dinding. Kemudian Rebo menjaga di lingkungan. Jadi sebelum ada MBG saya sudah buat ram tiap hari Rebo. Jadi pagi-pagi itu makan tiap hari Rebo. Kalau sarang mah jadi setiap hari ya gitu. Kemudian bersih-bersih tiap hari Rebo. Kemis nyunda. Jadi kalau Kemis sudah pakai baju pangsi dan ikat, anak pakai kebaya. Kemudian keutamaan kelebihan sekolah saya punya ekskul, bukan ekskul. Jadi dimasukkan dalam jadwal ada nulis maca aksara Sunda. Alhamdulillah tahun ke belakang juara di kecamatan, kalau di kabupaten nggak juara gitu. Kemudian hari Kamis, Jumat itu ningkatkan iman jeung takwa. Jadi sholat duha, sholawat, kemudian ada ceramah. Kadang saya pun ceramah juga. Jadi kalau ustadznya nggak ada, saya juga ceramah juga. Gitu. Jadi karena memotivasi anak-anak. Sabtu kalau dulu sebelum libur ini ngembangkan bakat. Jadi ekskul dan sebagainya di hari Sabtu. Kalau sekarang ini agak terbantunya di ekskul ini agak waktunya susah. Kalau Ahad ngumpul jeung kula warga. Nanti saya linknya akan saya sampaikan ya di grup, ada di YouTube saya, dan mohon diklik dan subscribe like-nya. Terima kasih, mohon maaf banyak kendala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.